semua, selamat datang di podcastnya PPKD Jakarta Pusat, Make Your Future Better. Bersama aku Dila, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar karir di bidang tata boga nih. Gimana sih caranya jadi chef yang handal, punya skill tapi tanpa biaya? Hah, emang bisa? Ya tentunya bisa dong teman-teman. Karena kali ini kita bersama dengan instruktur di Tata Boga PPKD Jakarta Pusat. Boleh silakan Ibu perkenalkan diri dulu? Iya, Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Mbak Dila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Yunita, instruktur Tata Boga di PPKD Jakarta Pusat. Oke. Ya. Oke teman-teman, jadi beliau ini adalah Ibu Dian Yunita dari instruktur Tata Boga PPKD Jakarta Pusat. Oke, langsung saja ya Bu, kita ke pertanyaan pertama. Oke Bu, saya ingin tahu banget nih, gimana sih awal mula Ibu sampai akhirnya bisa jago banget masak kayak sekarang ini? Waduh, kalau dibilang jago, kayaknya kita sama-sama masih belajar ya Mbak ya. Kebetulan ibu saya itu punya usaha catering awalnya gitu. Akhirnya saya jadi hobi. Karena saya pasti ngebantuin waktu beliau menerima pesanan-pesanan, mau nggak mau saya terjun langsung juga ya. Jadi dari situ akhirnya timbul senang, terus malah jadi bakat. Oh bakat, oke. Terus akhirnya dari situ saya coba bergabung dengan PPKD Jakarta Pusat. Alhamdulillah sudah 10 tahun ini saya bergabung di PPKD Jakarta Pusat. Di PPKD Jakarta Pusat, oke. Jadi memang Ibu sudah turun-temurun mempunyai skill ini. Oke. Jadi bukan langsung proses jadi ya. Karena kalau masak itu harus pakai hati ya. Betul. Nggak pakai hati nggak mungkin bisa. Oke. Ya. Lanjut ya Bu. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Boleh nggak Bu di-spill fokus pembuatan makanannya itu seperti apa sih Bu? Apakah seperti membuat makanan western food atau justru membuat makanan tradisional Indonesia? Bagaimana itu Bu? Kebetulan yang kita ajarkan di PPKD Jakarta Pusat ini semuanya mencakup ya. Mulai dari western, ke menu Asia juga kita ajarkan ya, terus ke Indonesia, ke China, semuanya mencakup sampai ke menu minuman juga kita ajarkan di PPKD Jakarta Pusat. Makanya rugi ya nggak ikutan. Tuh teman-teman ya. rugi Rugi loh ya nggak ikutan. PPKD Jakarta Pusat. Selain gratis, sarananya oke, pokoknya the best. Berarti memang di PPKD ini membuat makanan itu memang sudah difokuskan untuk terjun ke dunia kerja ya Bu ya? Betul, selain terjun ke dunia kerja, kebetulan PPKD Jakarta Pusat itu juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel ya, yang mana siswanya bisa langsung kita pasarkan. Wah, ya. Untuk bisa direkrut langsung ya Bu ya? Betul, bisa direkrut langsung ya. Kita juga sering ada kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan misalnya kayak Bogasari atau PT Rich Gold Label ya. Sampai ke hotel juga kita pasti ada kunjungan industrinya. Ya. Berarti di sini itu bukan cuma memasak aja ya Bu ya, tapi juga diberikan pengalaman dan juga gambaran gimana sih dapur di tempat profesional itu. Betul. Selain memasak, kita juga diajarkan gimana sih cara menghitung food costing atau cara memakai peralatan-peralatan yang ada di perusahaan, atau kan nggak mungkin nih di dapur atau di kitchen hotel sama dengan yang di rumah ya. Di PPKD kebetulan diajarkan juga. Jadi siap terjun. Nah, yang kita tahu nih Bu, kalau vibes di dapur itu kan biasanya menegangkan gitu ya Bu. Ya. Nah, disiplin banget nih Bu. Nah, yang ingin saya tahu di PPKD itu suasana dapurnya tuh seperti apa sih Bu? Apakah tetap menyenangkan atau memang disiplin keras gitu Bu? Sebenarnya suasana di dapur PPKD itu kalau dibilang menegangkan ya tergantung siswanya ya. Menegangkan buat mereka yang mungkin main-main ya menegangkan ya. Tapi buat mereka yang menikmati itu enak banget ya. Karena tanpa disiplin nggak bakal mungkin bisa kita terjun, ya. Betul. Kan kadang kesini ke PPKD cuma coba-coba,
nggak mungkin bisa. Tapi kalau niatnya sudah memang buat belajar, itu mau negangin juga pasti enak, ya. Betul, berarti memang walaupun pasti ya Bu, harus ada disiplin dimanapun tempatnya pasti Betul, disiplin itu harus ada. Tapi tetap betul, vibes-nya itu keluargaan, tetap betul, Mbak menyenangkan gitu ya Dila. Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, Oke. kalau yang saya tahu mitosnya ya Bu, kalau pelatihan gratis itu biasanya alatnya seadanya. Nah, kok bisa sih Bu di PPKD ini peralatannya lengkap bahkan gratis ya Bu semua yang dipinjamkan? Benar nggak Bu? Betul sekali. Oke. Gimana sih Bu, seberapa canggih gitu dapur di PPKD Jakarta Pusat? Kalau mau tahu canggih atau enggaknya, kayaknya bisa langsung lihat ke PPKD, ya. Oke. Jadi kita nggak cuma ngomong ya, tapi yang mau ikut pelatihan silahkan datang, silahkan lihat-lihat dulu di PPKD Jakarta Pusat gimana sih suasananya. Nanti dari situ baru bisa kalian menentukan, oh ternyata oke loh. Menyenangkan loh di sini. Betul. Seru, oke. Saya ingin tanya nih Bu, ada nggak salah satu alumni yang sudah lulus dari pelatihan ini sampai akhirnya sekarang kerja di mana gitu Bu? Kebetulan banyak ya. Satu misalnya, kan waktu itu kita kerjasama sama KFC ya. Oh, oke, Jadi KFC ke sini tiba-tiba dia langsung dites dan diterima sampai sekarang juga masih kerja sampai dia bisa kuliah lagi. Wah. Terus ada yang sudah kerja di hotel bintang 5, terus sekarang saya selalu komunikasi dengan siswa-siswa sebelumnya ya. Jadi saya kontak mereka lagi, oh ternyata sudah di hotel bintang 5 di Ritz-Carlton, terus ada juga yang sudah di restoran Australia. Pokoknya banyak deh. Gak rugi pokoknya. Selain dipasarkan, dapat ilmu, dapat teman, dapat pengalaman, semuanya ada di sini. Oke, berarti keren banget ya Bu, alumni-alumni dari PPKD Jakarta Pusat. Yang penting serius, gitu aja. Kalau cuma main-main nggak akan pernah bisa. Oke, lanjut nih Bu. Ya. Kalau untuk masuk ke PPKD Jakarta Pusat ini, apakah memang harus punya bakat terlebih dahulu Bu? Atau misalkan saya cuma bisa masak air nih Bu, bisa nggak masuk ke Tata Boga PPKD Jakarta Pusat? Bisa. Bisa. Yang penting punya niat. Punya niat dan tekad ya. Kalau saya bisa berhasil, kenapa enggak? Gitu loh. Oke. Jadi perlu di-highlight ya teman-teman. Harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat. Nggak main-main yang pastinya ya. Oke. Selanjutnya nih Bu. Oke. Biar nggak tegang deh, saya punya bukan game sih, sedikit pertanyaan singkat nih. Jadi caranya saya ada 2 pilihan, nanti Ibu jawab dengan cepat. Oke, gitu ya Bu. Oke. Yang pertama nih Bu, Ibu pilih mana? Mendingan adonan makanan bantet atau pesanan 100 porsi mendadak? Pesanan 100 porsi mendadak. Mending itu ya Bu, kenapa tuh Bu? Karena pesanan 100 porsi mendadak itu cuan. Gitu ya. Kalau adonan bantet nggak ada adonan bantet itu justru cuan kita hilang, ya. Gitu. Oke. Yang kedua nih Bu. Ya. Mendingan masakan keasinan atau kepedesan? Mending kepedesan. Oh, mending kepedesan ya. Kalau kepedesan masih ada yang suka pedes kan. Iya. Kalau keasinan udah pasti dibuang. Ya, nggak jadi makanannya, dari ulang lagi akhirnya. Oke, yang ketiga nih Bu. Mending mana? Plating estetik atau rasanya yang otentik? Plating estetik atau rasa yang otentik? Sebenarnya harus dua-duanya ya. Karena dari plating itu kita sudah tahu, ini oke di makanan nih ya. Tapi kalau udah dicoba makanannya nggak enak, udah plating bagus, ternyata rasanya nggak ini, udah angkat tangan.
Jadi dua-duanya harus ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Terakhir nih Bu, Ya. benefit apa yang kita dapatkan jika kita masuk ke PPKD Jakarta Pusat khususnya ke Tata Boga? Banyak benefit yang pastinya didapat dari pelatihan ini ya Mbak Dila ya. Selain di sini kita dapat skill yang pastinya tanpa berbayar ya, 0 rupiah sama sekali. Setelah itu kita dapat apa? Dapat snack, dapat makan siang, dapat seragam ya. Semuanya gratis dari PPKD Jakarta Pusat. Wah, Dan nggak cuma itu Mbak Dila. apa lagi tuh Bu? Setelah selesai pelatihan, pastinya dapat sertifikat BNSP ya. Bukan sertifikat abal-abal loh, dari BNSP, nggak tanggung-tanggung. Yang kalau kita sendiri mau dapat sertifikat itu harus bayar, ini gratis 0 rupiah ya. Jadi buat kalian tunggu apa lagi? Daftar ke PPKD Mbak Dila ya. Pastinya. Daftar teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Terus sertifikat itu bisa digunakan buat ngelamar kerja ya, karena PPKD sendiri juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar. Oke. Jadi tunjukin sertifikat itu, mereka udah tahu, oh ini udah kompeten loh. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau kita sudah punya sertifikasi BNSP, akan lebih mudah untuk kita melamar kerja. Oke. Jadi jangan ragu lagi ya, daftar segera buat tahun 2026 pastinya. Karena untuk tahun 2025 sudah habis ya Mbak Dila ya. Iya. Dan bukan cuma anak muda yang bisa daftar, tapi segala usia. Wah, menarik. Terus udah gitu, misalnya, aduh saya cuma lulusan SD atau SMP, bisa, nggak usah takut, daftar ya, pasti kita terima. Asal memenuhi syarat pastinya ya. Iya. Betul sekali. Oke teman-teman, jadi gitu ya, untuk bisa masuk ke sini tanpa batasan usia sama sekali ya. Betul. Oke. Tapi tetap di atas 17 tahun. Ya, yang penting di atas 17 tahun, memenuhi syarat semuanya ya. Yang pasti harus KTP DKI ya. Oh ya, harus warga Jakarta. Warga Jakarta, kalian warga Jakarta, silahkan daftar ke PPKD Jakarta Pusat pastinya. Oke teman-teman, jadi clear ya, semua pertanyaan sudah dijawab. Ya. Ternyata kunci untuk sukses di dapur PPKD Jakarta Pusat itu karena fasilitas di sini itu gratis dan juga lengkap. Dan kita mendapatkan sertifikasi BNSP. Betul. Dan kita juga diajarkan oleh pengajar-pengajar yang hebat seperti Ibu Dian Yunita ini. Aduh, terima kasih Mbak Dila. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. sharing-sharingnya hari ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk ikuti pelatihan di PPKD Jakarta Pusat. Dan jangan lupa juga untuk meraih mimpi yang harus kalian kejar. Oke, terima kasih. Saya Dila, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast PPKD berikutnya. Make your future better. Bye-bye.